Presiden PKS Pak Ahmad Saiku. Assalamualaikum Pak Ahmad Saiku, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Iya. sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini Pak Ahmad Iya. Saiku. Kita mau tahu apa saja nih terobosan PKS setelah sendiri ditinggalkan oleh PAN, di luar Iya. berada sendiri sebagai oposisi bersama Demokrat. Tapi juga kayaknya peluang untuk bergabung dengan Demokrat juga nggak ada. Apa Iya. terobosan dari PKS? Pertama, kami di PKS itu berusaha untuk menjalankan sesuai dengan amanah konstitusi bahwa partai ini tentu lebih berusaha untuk melakukan kaderisasi politik ya. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita melahirkan kepemimpinan-pemimpinan nasional sehingga dari sanalah partai ini sebagai rahim munculnya kepemimpinan nasional harusnya bisa melakukan itu. Dan inilah yang kita sedang upayakan di PKS ya. Sehingga harapannya bahwa pemimpin-pemimpin nasional itu lahir betul-betul dari rahim partai politik sehingga matang ditempa dengan berbagai pendidikan-pendidikan politik yang ada di partai. Nah, ini tadi ada salah satunya adalah kaderisasi. Kaderisasi itu spesifiknya apa? Apakah memang merangkul yang di luar atau justru memperkuat yang ada di dalam? Dua hal sekaligus dilakukan. Secara kaderisasi di internal, kami melakukan terus pengkaderan secara berjenjang kepada anggota-anggota kami. Sehingga mereka semakin hari semakin matang, semakin hari semakin dewasa, dan semakin hari dia semakin bisa memahami berbagai kondisi-kondisi politik yang ada. Nah, di samping itu kami juga justru lebih terbuka ya. Sehingga bisa menerima berbagai elemen-elemen. Saya sering melakukan ajakan-ajakan pada masyarakat, apapun sukunya, apapun agamanya, untuk mari bergabung bersama PKS. Dan kita bangun Indonesia ini yang lebih baik. Oke, khawatir nggak nanti bakal terisolir untuk Pilpres 2024? Sebetulnya kan kalau ketika sudah hanya dua partai, PKS satunya, Demokrat satunya, kita ngobrol sekarang soal PKS. Kalau hanya PKS seperti sekarang ini, khawatir nggak nanti PR-nya satu adalah ketika Pilpres, kemudian PR keduanya adalah PR yang sekarang ada nih, gimana untuk mengakhirkan sebuah program-program ataupun kebijakan-kebijakan di parlemen. Nah, pertama kita mau bahas yang di parlemen dulu deh. Iya, jadi kalau kekhawatiran saya kira namanya dalam politik ya, dinamika politik itu memang masih cair dan fleksibel, sehingga terjadi perubahan-perubahan ke depannya masih sangat mungkin. Ya, itulah harapan kami akan bisa tetap berkoalisi dengan elemen-elemen yang ada dari bagian politik di Indonesia ini. Oleh karena itulah kami sudah sejak awal Mbak Tisa melakukan upaya-upaya untuk bersilaturahim dengan seluruh elemen politik. Ya, seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPR RI sudah kami silaturahimi. Nah, dari hasil silaturahmi itu artinya sudah ada penjajakan nih, seluruh partai diajakin silaturahmi. Kalau dilihat menuju ke 2024 dari partai-partai itu yang mana nih kira-kira yang kayaknya bakal menyambut PKS? Ya, memang ini masih kayak silaturahim awal ya. Jadi silaturahim awal kita lakukan kepada seluruh partai politik. Nah, mudah-mudahan dari silaturahim awal yang paling ini. ramah siapa sih ketika menyambut silaturahmi? Waduh, hampir semuanya ramah terhadap PKS ya. Jadi itulah yang kemudian membuat optimisme kami juga bahwa kondisi-kondisi yang ada hari ini itu juga bukan sesuatu yang pasti untuk kedepannya. Masih sangat cair dan mungkin masih ada dinamika-dinamika politik yang mungkin berubah. Nah, dari ini kan kita juga tahu bahwa PKS ini adalah dulu salah satunya partner koalisinya dan juga pendukung Pak Prabowo Subianto. Hubungan dengan Gerindra sekarang seperti apa? Alhamdulillah masih baik ya. Di antaranya kami sejak akhir Ramadan yang lalu itu bersilaturahim ke Pak Prabowo Subianto bersama fungsionaris Partai Gerindra. Alhamdulillah disambut dengan hangat, disambut dengan perbincangan-perbincangan yang hangat, dan di sana juga kami sebagai sahabat yang sudah lama memang terbangun ya. Namun kami juga sangat memahami pilihan-pilihan politik yang ada. Dan kalau terjadi perbedaan saya kira kita perlu juga bersikap dewasa ya. Pak Prabowo dengan Gerindranya kemudian menentukan pilihan untuk koalisi. Ya, kami tetap konsisten dengan oposisi. Oke, dari Partai Gerindra, kemudian juga ada sejumlah partai-partai Islam bernafaskan Islam lainnya begitu kan. Apakah mungkin ada peluang untuk bergabung dengan sejumlah partai-partai Islam sehingga mungkin nanti bisa membuat sebuah katakanlah seperti koalisi umat? Kemungkinan bisa saja itu, tetapi kan yang mana yang sudah kayaknya gayung bersambut meskipun ya partai-partai Islam saat ini semuanya berada dalam payung koalisi. Iya.
Nah, makanya itulah kita akan melihat perkembangan dinamika politik ke depan. Artinya bagian dari upaya kita yang ideal memang terbangun sebuah chemistry antara partai yang religius dengan partai nasionalis. Inilah keterkaitan hubungan yang ideal untuk membangun bangsa ini ke depan, sehingga tidak terjadi polarisasi di tengah kehidupan masyarakat. Oke, iya. Baik. Nah, ini kita lihat dulu seperti apa elektabilitas dari PKS pemirsa untuk menuju Pilpres 2024 berikut ini. PKS hari ini pemirsa hasil dari survei Indikator Politik Indonesia elektabilitasnya mencapai 7%. Ini survei dilakukan dari rentang waktu 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Sementara dari Indonesia Political Opinion, PKS elektabilitasnya 4,9%. Survei dilakukan dari rentang waktu 2 sampai dengan 9 Agustus. Dan dari Arus Survei Indonesia 5,9% sama survei dilakukan dari bulan Agustus, akhir Agustus hingga 3 September 2021. Itu adalah angka-angka Pak, angkanya dari 4% 5,9 dan juga 7% nih paling tinggi. Bagaimana untuk merespon soal hanya 7% loh Pak dari 100%. Tapi nanti dijawab ya Pak ya, kita harus iklan dulu. Pemirsa kami kembali sesaat lagi.